إلى هدية وللرسول المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوة من الأنبياء والمرسلين والأولياء والرسل المقربين خصوصا سيدنا عبد المؤمنين البغدادي وخصوصا yang santi wal Syekh Abdul Halim wabil khusus wa ila khususan sayyidina Syekh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa akhrada minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa fadala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa adzaqahum lazzatal mahabbati wal haqiqatal asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in bisan ila yaumil jazah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Bersama salikin dan salikah kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di senja hari ini kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat berkat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali mengkaji yaitu kitab Samudra Nafsiyah, di mana pada kajian yang lalu itu kita sudah membahas tentang nafsu amarah. Nafsu amarah itu adalah nafsu yang selalu mengajak untuk di dalam kejahatan. Imam Ghazali menjelaskan adalah ada dua di dalamnya. Nafsu amarah tersebut itu yang berbusana bahimiyah atau binatang ternak, dan sam'iyah atau yang berbusana ialah binatang buas. Pada minggu yang lalu kami sudah jelaskan amarah yang berbusana ialah bahimiyah, yaitu yang berbusana binatang ternak. Maksudnya ialah bagaimana amarah itu, nafsu amarah itu yang ada di dalam diri kita. Itu berbusana seperti ialah layaknya binatang ternak yang hidupnya itu hanya makan, minum, tidur, senggama. Yang terlebih yaitu ialah untuk mencukupi atau sebagai sarana atau prasarana piranti kehidupan dunia kita, yang mensupport itu. Oleh karenanya ialah boleh kita makan, boleh kita minum, tidur, bahkan ialah bersenggama untuk meneruskan keturunan, anak keturunan. Tetapi yang dimaksud adalah jangan tusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan dalam arti kata tusrifu, segala sesuatu yang tusrifu pasti akan rusak. Makan kalau tusrifu juga rusak, minum tusrifu kembung, apalagi tidur tusrifu pasti nempel terus sama bantal. Tuh kaum kaum serojokan, kaum rebahan. Jadi yang dimaksudkan mensederhanakan atau jangan berlebihan, mensederhanakan makan. Beda ya, mensederhanakan makan dengan diet. Kalau diet itu adalah
mengambil makanan-makanan tertentu yang dimakan untuk ialah tubuhnya supaya tidak gemuk dan lain sebagainya. Tapi kalau mensederhanakan makan, mensedikitkan makan, boleh makan apa saja, yang penting diatur. Yang penting ialah jangan tusrifu, jangan berlebihan. Oleh karenanya yang paling bagus mensederhanakan makan ialah dengan berpuasa. Memperbanyak puasa ialah puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak usah kita omongin, yang namanya wajib harus dilakukan. Puasa itu di bulan Ramadan. Selebihnya ialah jika ingin mensederhanakan makan, maka perbanyaklah puasa sunnah. Itu, nah itulah nafsu dalam wilayah amarah berbusana ialah bahimiyah, sebagaimana sudah kami jelaskan. Kami analogikan bahwa ialah sebagaimana layaknya binatang yang hidup hanya makan, minum, tidur, kawin. Binatang, kemarin kita jelaskan, kami di situ ayam juga makan. Dia kalau makan tidak akan membedakan karena tidak mempunyai akal dan iman. Makan dia makan, dia tidak akan memilih itu mau makan halal haram, tidak akan milih. Selama ada sinyal di dalamnya untuk makan, dia akan makan. Apa yang ada di tempatnya pasti dia akan makan. Mau kotor, mau bersih, mau halal haram, dia akan makan. Minum, dia tidak akan melihat minuman air comberan atau air mentah atau air matang atau apapun, dia makan. Dia minum. Apabila datang dahaga haus, dia minum. Begitupun tidur. Apabila waktu masuk kelas senja, dia cepat-cepat naik ke atas pohon langsung tidur. Setelah matahari terbit, dia bangun cari makan lagi. Apabila kebutuhan hasrat kawinnya muncul, dia tidak akan milih itu betina punya siapa, tidak akan milih, dia akan menyalurkan hasrat nalurnya untuk kawin. Itu. Kalau manusia seperti itu tidak lebih daripada binatang tersebut, ayam. Oleh karenanya manusia diberi akal dan iman untuk bisa membedakan semua itu. Nah, ini jadi itu saya jelaskan. Nah, sekarang amarah berbusana ialah sabuiyah. Nah, amarah berbusana sabuiyah ini ialah sebagaimana ialah berbusananya itu seperti ialah binatang buas. Binatang buas. Apa sih binatang buas? Binatang yang ialah kalau kita bisa menjelaskan itu adalah ya binatang buas seperti apa? Harimau, lalu ya intinya lah yang mempunyai taring, cakar, kuku. Nah, yang makannya itu ialah daging-dagingan atau sebetulnya karnivora. Nah, bahasa biologinya. Nah, itulah. Nah, oleh karena itu di sini musik menjelaskan bahwa ya nafsu amarah yang bersifat sabuiyah itu, itu ialah cenderung akan selalu kepada bagaimana ialah kenikmatan secara sahwati, pecintaan terhadap sesuatu. Ini nafsu dalam bentuk ialah amarah berbusana sabuiyah. Jadi ialah lebih cenderung terhadap kenikmatan syahwati, padahal yang namanya syahwat itu adalah anugerah dari Allah. Padahal kecintaan kita terhadap sesuatu itu adalah anugerah dari Allah, fitrah dari Allah. Sebagaimana dijelaskan ya, juilin nasi syahwati min nisa wal balin al-akhir itu. Jadilah dijadikan pandangan indah manusia itu kecintaannya terhadap lawan jenis wanita. Jadi memang itu adalah sebuah apa namanya? Sebuah fitrah anugerah dari Allah, di mana kita mempunyai syahwat, kecintaan kita terhadap sesuatu itu memang tidak akan bisa kita bendung karena Allah menaruh di dalam hati kita yang dalam bentuk kecintaan, syahwat dalam bentuk kecintaan terhadap anak, istri, keluarga, harta benda dan lain sebagainya. Itulah dalam bentuk syahwat.
Oleh karenanya, seluruh makhluk hidup di dunia inilah Allah telah membagi dalam bentuk inilah berupa rizki. Rizki inilah yang telah Allah tetapkan pada saat kita usia janin, usia 4 bulan di rahim seorang ibu. Allah menekan salah satunya ialah wa rizkihi. Rizki itu yang telah Allah tetapkan. Oleh karena Allah tidak akan pernah menukar rizki hambanya satu dengan yang lainnya. Allah tidak akan dikasih. Allah memberikan dalam bentuk rahman rahimnya berupa rizki kepada seluruh makhluk hidup, manusia, binatang, dan lain sebagainya. Allah menghamparkan berbagai macam bentuk rizki untuk dinikmati hamba-hambanya. Oleh karenanya orang yang berbusana amarah dalam bentuk ialah busana amarah, yaitu busana sabuiyah, dia selalu cenderung dengan mencintai kenikmatan harta benda atau dunia tersebut, layaknya binatang buas. Padahal Allah telah mencukupkan rezekinya. Tetapi bagi orang yang berbusana amarah, busana itu adalah sabuiyah, yang di dalam dirinya ada nafsu kebinatangan, binatang buas, dia tidak akan pernah merasa cukup. Layaknya binatang buas, dia akan menerkam kiri kanan, dia akan mencakar kiri kanan, depan belakang. Dia tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram, selama masih bisa atau menurut dia adalah baik untuk dirinya, walaupun harus menghalalkan berbagai cara, dia akan menerkam. Dia akan terus mengumpulkan berbagai macam bentuk yang disebutnya dalam wilayah dunia harta benda, karena orang-orang yang berbusana itu ialah sabuiyah, amal sabuiyah ini ialah kebanyakan tidak lepas dari penyakit di dalam hati yang berdunianya. Apa itu? Loba tamak rakus. Karena memang betul-betul sangat cinta dengan kehidupan dunia, sehingga dia akan menghalalkan berbagai macam bentuk cara untuk mendapatkan, untuk mencapai suatu tujuan yang ada di dalam dunia untuk dirinya. Nah, itulah orang-orang yang senantiasa selalu berbusana sabuiyah amarah, yang busana sabuiyah. Nah, kalau bahimiyah lebih cenderung pada wilayah lahiriah, makan, minum, tidur, senggama, dan mensupport atau support dalam bentuk pirati kehidupan dunia. Tetapi kalau dalam bentuk amarah berbusana ialah sabuiyah, lebih cenderung di dalam wilayah batin diri. Nanti masuk kepada wilayah ialah nafsu lawamah. Karena nafsu-nafsu yang di dalamnya itu ialah nafsu yang selalu menggerogoti dalam bentuk jiwa, hati, untuk selalu senantiasa berbuat kemaksiatan atau berbuat keburukan, sebagaimana orang yang disebut rakus, sebagaimana istilah orang yang disebut tamak, tomak, padahal Allah telah memberikan rezekinya, menghampakan rezeki untuknya. Orang yang berbusana ialah sabuiyah ini, apa berbusana sabuiyah, dia tidak akan bisa membelanjakan hartanya untuk di jalan Allah. Kenapa? Karena memang ada di dalam dirinya amal tersebut, amal yang berbusana ialah sabuiyah. Karena kecintaannya kepada harta benda lah yang menyebabkan dia amat mencintai hartanya, sehingga sangat susah untuk diajak di jalan Allah, menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah,
memberikan apa yang ia cintai di jalan Allah. Sebagaimana Allah menjelaskannya, lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum disebut kesempurnaan yang sebenarnya orang beriman sebelum dia menginfakkan, membelanjakan harta yang kamu cintai, yang kamu sayang itu untuk jalan Allah. Karena memang cintanya kepada dunia. Padahal Allah menjelaskan sangat-sangat jelas, yang disuruh ialah kita mencari untuk wilayah akhirat. Utamakan wilayah akhirat, utamakan wilayah ukhrawi, di mana di sana ialah ada yang namanya ialah surga yang kekal abadi. Tetapi ialah jangan kita ialah wilayah dunia, jangan kita ialah mengesampingkan urusan dunia. Dan katanya teruslah yang namanya ialah kita di dunia, hidup di dunia, berarti dengan katanya ada wilayahnya, ada wilayah khusus untuk dunia, di mana ialah dunia dijadikan sebagai bentuk ladang di dalam amal ibadah untuk ukhrawi, untuk akhirat. Sehingga orang-orang yang ada di dunia ini, yang dia tidak melupakan tanggung jawabnya di dalam bentuk amanah kepada Allah, apa itu? Anak, istri, sehingga bersungguh-sungguh untuk menunaikan amanahnya dalam bentuk tanggung jawab kepada Allah, dengan memberikan ialah dalam bentuk ialah rizki wilayah dunia, kehidupan dunia. Maksudnya dia tidak akan mensampingkan itu, tetapi kalau disuruh pilih, dia lebih mengutamakan urusan akhirat, wilayah ukhrawi. Jadi maksudnya ialah dia bekerja semata-mata ialah beribadah karena Allah, karena bekerjanya adalah sebagai bentuk ia tanggung jawab amanah menghidupi anak istri, sehingga di dalam perjalanannya ialah senantiasa selalu kepada Allah. Ada hak-haknya Allah yang ditunaikan, ada haknya yang juga di wilayah dunia untuk ditunaikan dalam bentuk amanah tanggung jawab. Begitulah selanjutnya, begitulah seterusnya maksudnya. Kalau orang yang berbusana ialah sabuiyah, amal sabuiyah, akan sangat sulit. Karena terlalu banget ialah, karena terlalu sangat-sangat mencintailah kehidupan pikiran di dunia dan bentuk harta benda dan lain sebagainya. Sehingga untuk wilayah rezeki akan sangat menjadi pelit. Karena inilah apa namanya, rakus, loba, tamak. Jadi senantiasa menghantui ialah di dalam wilayah dirinya. Yang harus kita ingat pula bahwa harta benda yang Allah titipkan, baik dalam bentuk ialah berbagai macam bentuknya, harta benda tersebut yang disebut dalam bentuk kecintaan kita kepada dunia, anak, istri, sawah ladang, harta benda emas, kalau sekarang mungkin kendaraan, rumah-rumah mewah, mungkin logam mulia. Nah, kecintaan itulah yang dapat menjadi fitnah untuk diri kita, menjadi fitnah dari bentuk ujian dan cobaan. Karena ujian dan cobaan itu bukan hanya dalam bentuk kesengsaraan saja, tapi ujian dan cobaan yang paling berat ialah tatkala kita dihadapkan dengan berbagai macam bentuk kenikmatan. Maksudnya bisa nggak kita menganggap itu sebagai fitnah kenikmatan tersebut? Kalau bisa, bagus. Berarti adalah kita selalu senantiasa
selalu mengingat kepada Allah bahwa segala bentuk kenikmatan yang telah kita terima ialah semata-mata dari Allah, semata-mata ialah hanya untuk di jalan Allah. Tak kala mendapatkan kenikmatan dalam bentuk harta benda, senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa ingat bahwa ada di sekitar kita mungkin yang membutuhkan, baik itu mungkin ialah yatim piatu, anak yatim piatu, mungkin juga ialah musola atau langgar masjid, dan bentuk infak, zakat dan sedekah. Tatkala kita tidak bisa menjadikan itu sebagai fitnah, maka apa yang kita rasakan dalam bentuk kenikmatan, dalam bentuk harta benda, tentu kita akan tertutup mata hatinya, sehingga merasa bahwa harta yang kita miliki itu ialah hasil jerih payah kita, semata-mata ialah karena usaha dan ikhtiar kita. Sehingga ialah akan sangat sulit untuk mengeluarkan untuk menjalan Allah, apalagi untuk membantu saudaranya, tetangga, mungkin ada kerabatnya, akan sangat sulit. Karena apa? Karena dalam bentuk kecintaan itulah terhadap harta benda yang dimaksudkan sebagai fitnah. Bagaimana Allah menjelaskannya? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Bahwa tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati, dan akan kami uji, akan kami coba dalam bentuk fitnah, dalam bentuk berbagai macam bentuk ujian dan cobaan, bentuk keburukan maupun kebaikan, dalam bentuk fitnah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah semua itu dikembalikan. Dan memang apapun yang kita terima itu semua akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, kalau secara ekstrimnya manusia datang ke bumi ini tidak membawa apa-apa, dan pulang pun pada saat meninggal tidak akan membawa apa-apa. Yang akan dibawa ialah amal ibadah. Amal ibadah yang akan selalu menyertai. Harta benda akan ditinggal, bahkan harta benda itu menjadi ialah waris. Tidak menutup kemungkinan apabila harta benda itu ialah didapatkan dengan cara yang buruk, akan menjadi perebutan harta waris. Dan tidak sedikit pula harta waris yang menjadi perebutan itu minim berkahnya, bahkan putus berkahnya, akan lenyap begitu saja. Tuh, harta benda tuh. Ya, nah, jadi bagaimana kita benar-benar yang mengetahui ada tidak sih di dalam diri kita amarah berbusana bahimiyah maupun syabuniyah. Kalau kita lebih cenderung kecintaan kita kepada dunia, bisa jadi itu adalah suatu tanda bahwa ada di dalam diri kita nafsu amarah berbusana syabuniyah. Yang penting, yang harus digarisbawahi tetaplah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai macam bentuk nikmat rizki yang telah Allah hantarkan kepada kita. Nikmati, syukuri dalam bentuk qanaah serta tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah urusan rizki, Allah tidak akan membuka-bukanya. Ya, kalau urusan rizki, yang penting ialah bagaimana kita hidup di dunia tetap berusaha dan ikhtiar untuk meraih sesuatu. Dibarengi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam kajian hikam, itu dimulai dengan baik akan menuju akhir baik. Man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Jadi apabila dimulai dengan bertawakal kepada Allah,
Nah, orang yang ingin memulai usaha, bisnis, dia dimulai dengan bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, apabila benar-benar ia bertawakal kepada Allah, niscaya Allah pada akhirnya akan memberikan hasil yang baik pula. Dengan catatan dia bertawakal, panjang kalau diurai. Dengan bismillah, bukan hanya sebatas membaca bismillah, tapi dengan bismillah. Ya tuh, hakikatnya seperti itu. Oleh karena segala sesuatu apa yang kita akan lakukan, terutama dalam bentuk ialah amal ibadah. Kerja pun amal ibadah apabila diniatkan dengan baik, apabila diniatkan semata ibadahkan Allah. Itu ibadah, kerja, memberi nafkah anak istri, memenuhi tanggung jawab dan amanah, itulah ibadah. Makanya ibadah itu ialah dimulai dengan tawakal. Tatkala memenuhi hasil yang baik, dia pasti akannya kepada Allah dengan cara bersyukur. Ya, jadi itulah. Nah, lalu ialah di sini bos kita menjelaskan bahwa ada tiga atau namanya ialah ada tiga hal, tiga kriteria di mana ialah orang yang berbusana atau orang yang mempunyai nafsu amarah, berbusana sam'iyah itu, dia itu ialah cenderung cinta kepada tiga hal, suka kepada tiga hal. Apa itu? Harta, tahta, dan wanita. Harta, tahta, dan wanita. Dia cinta pada tiga hal. Orang yang berbusana amarah, berbusana ialah syam'iyah, apabila dia mempunyai tahta. Apa sih itu? Kalau sekarang kita maknai itu kan, maksudnya tahta itu berarti jabatan. Jabatan apa saja? Bisa RT itu jabatan, RW jabatan, apalagi itu lurah juga jabatan, camat pun jabatan, sampai ke atas presiden itu pun jabatan. Nah, tatkala orang yang berbusana ialah sam'iyah, amal berbusana sam'iyah, itu ada di dalam dirinya ialah penyakit hati tersebut, sehingga apabila dia mempunyai jabatan, mempunyai tahta, maka ini hati-hati, maka dia senantiasa selalu ialah ingkar terhadap janji-janjinya, ingkar terhadap apa yang sudah ia janjikan. Dia bisa jadi adalah memain-mainkan hukum, mempermainkan hukum. Karena itu orang yang ialah amarah berbusana sam'iyah, karena lebih cenderung kepada cinta tahta, harta, dan wanita. Kalau harta, ya sebagaimana kami telah jelaskan, karena kecintaannya yaitu kepada harta tersebut, sehingga dia ialah akan sulit. Akan sulit ialah untuk menginfakkan berbagai macam bentuk rezeki yang telah ia terima untuk di jalan Allah. Dengan kata lain, dia akan sangat sulit untuk sedekah, zakat, melihat tetangganya susah, dia akan tutup mata. Hartanya lebih banyak untuk ialah di dalam wilayah kemaksiatan. Maka tidak sedikit orang yang ada di dalam dirinya ialah amarah berbusana sam'iyah, dan bila harta benda, hartanya ialah
lebih banyak untuk di dalam kesesatan atau kemaksiatan. Hartanya ini selalu untuk di jalan yang dibenci Allah. Nah, contoh harta yang ialah lebih mudah, harta yang selalu membawa kita kesesatan. Nah, tatkala punya mobil, contoh, atau punya kendaraan, saatnya kendaraannya untuk dibawa, untuk datang ke pengajian, datang untuk ibadah, datang ke taklim, ke masjid yang ada kami datang, tapi dia adalah lebih suka kemana itu? Nah, ya bisa jadi ke mall, bisa jadi dugem, bisa jadi juga ialah datang ke pesta-pesta, datang ke hal-hal yang lebih banyak maksiatnya, diskotik dan lain sebagainya. Nah, memang itulah yang disebut ialah orang yang memang cinta dengan dunia, karena memang kita tidak bisa memungkiri, karena kita hidup di dunia, kita emang membutuhkan dunia, tapi bukan berarti adalah kita ialah harus terus, karena memang dunia itu ialah yang sebenarnya wamal hayatud dunia illa mata'ul. Dunia itu penuh dengan tipu daya. Dunia itu tempat dibilang kesenangan dan tempat memperdayakan. Oleh karena inilah dunia ambil secukupnya. Urusan akhirat yang lebih utama. Yang lebih bagus adalah jadikan dunia untuk kepentingan wilayah akhirat atau tak kala kita berlimpahnya rezeki, tak kala kita berlimpahnya harta benda, nah, kita akan senantiasa ialah untuk di jalan Allah, ringan tangan, membantu saudara, kanan kiri tetangga yang kesusahan, nah, tidak pelit. Inilah yang dinamakan ialah benar-benar rezeki yang penuh dengan keberkahan, harta itu. Nah, lalu yang ketiga ialah wanita atau pasangan. Jadi jika ada di dalam dirinya ialah amarah berbusana sabu'iyah, yang dimaksud ialah kecintaan kepada pasangan. Nah, pasangan inilah yang selalu senantiasa ialah memberikan atau mengajak. Pasangan yang selalu mengajak untuk di dalamnya ialah berbuat ialah kesesatan atau ialah kemaksiatan. Contohnya, kalau pasangan inilah suami, maksudnya pria, apa tuh dengan pria itu? Yang disebut adalah berpenampilan. Nah, pria itu berpenampilan seperti adalah wanita. Jadi kalau pria bukan apa tuh, bencong mungkin lebih seperti itu. Nah, terus itu bisa. Atau bisa juga ialah wanita yang tiba-tiba ialah penampilan seperti pria. Apa namanya tuh? Kalau wanita seperti pria, tomboy. Tomboy. Itu bisa. Oleh karenanya orang yang ada di dalam dunia wilayah nafsu amarah berbusana sabu'iyah, pasangan, inilah yang senantiasa harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dalam bentuk pasangan ini berarti lebih jenuh kepada wilayah rumah tangga. Bisa jadi orang yang di dalam rumah tangganya, karena adalah di dalam rumah tangga pasangan tersebut ialah dia tidak terpuaskan dengan pasangannya, sehingga dialah keluar main dengan wanita lain atau dengan pria lain, atau dengan istilah bahasa kerennya mungkin ialah menerjang kesesatan dalam wilayah jajan di luar, kemaksiatan itu bisa. Nah, itulah orang-orang yang senantiasa ialah
di dalam dirinya ialah orang yang amarahnya ialah busana syam'iyah dan kecintaan terhadap 3 hal: harta benda, tahta, dan ialah pasangan. Jadi amat sangat dia menjelimet. Nah itulah yang disebut ialah dunia, piranti kehidupan dunia. Karena memang dunia ini ialah disebutlah bagaikan ialah fata morgana. Dunia ini kan yang dimaksudnya apa ini? Kalau kita buka sedikit, dunia ini ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud ialah oleh karenanya jadikanlah dunia inilah benar-benar sebagai ladang amal ibadah untuk bukan kita ibadah. Amarah inilah yang dimana ialah dalam bentuk maksud amarah berbusana bahimiyah sam'iyah yang harus kita ialah kendalikan, harus kita ialah kendalikan dalam bentuk ialah menahan, mensederhanakan makan, minum, tidur, senggama. Lalu di dalam batiniahnya dirinya ialah tercinta pada sesuatu itu ialah sewajarnya, tidak harus berlebihan, lebih mengutamakan cintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta terhadap sesuatu inilah yang akan menyebabkan dirinya ialah mendapatkan penderitaan dalam bentuk ujian dan cobaan yang Allah datangkan untuk dirinya. Ujian dalam bentuk cobaan apa saja banyak, dalam bentuk anak, istri, harta benda, kesehatan, semua. Allah akan mendatangkan berbagai macam bentuk ujian dan cobaan yang akan kita terima itu semua, baik dalam bentuk penderitaan atau kebahagiaan. Itulah yang disebut fitnah. Keburukan maupun kebaikan, itulah yang disebut fitnah. Selama kita bisa membentengi diri kita dengan ilmu dan amal, karena penawar yang sebenarnya penawar dari nafsu amal tersebut ialah ada 3. Apa saja itu? Ilmu, amal, dan perbuatan yang baik. Ini mesti kita menjelaskan seperti itu nih. Jadi penawarnya ada 3. Untuk kalau nafsu amal itu ialah tidak harus kita bunuh. Apa? Maksudnya nafsu inilah ada hubungannya dengan kehidupan di dunia, piranti di dunia. Maksudnya dikendalikanlah nafsu amarah ini dalam bentuk sam'iyah dan ialah bahimiyah. Sebagaimana kita manusia masih butuh makan, maka makan itu kita kendalikan dengan mensederhanakan makan. Maksudnya seperti itu. Karena kita memang masih hidup di dunia, masih berjasmaniah, yang masih butuh ialah makan, minum, tidur. Untuk menjadikan makan minum itu ialah sebagai energi. Untuk ialah kita senantiasa ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala orang sudah tidak makan minum, akan berefek, berdampak kepada wilayah jasmanianya, wilayah lahiriahnya. Bisa jadi menjadi sakit, penyakitan. Itulah oleh karenanya amal inilah dikendalikan, bukannya dibunuh, dikendalikan. Makan kita kendalikan, minum kita kendalikan, lalu ialah tidur kita kendalikan, senggama berlebihan dikendalikan. Oleh karena inilah yang harus dikendalikan, termasuk ialah dalam berbagai macam bentuk kecintaan kita kepada dunia. Karena kecintaan yang sebenarnya ialah di mana kita mencintai sesuatu apapun itu karena Allah Subhanahu. Di mana kita mencintai sesuatu itu memang ialah tidak ada yang lebih kecuali kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih mencintai sesuatu selain Allah, selama itu pula lah hakikatnya kita belum merdeka. Jadi hakikatnya merdeka ialah istiqlal, di mana kita sudah terbebas dari yang penjara, atau ialah terbebas dari sesuatu apapun dan bentuk kecintaan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya istiqlal.
merdeka, kan? Pas 17 Agustus, kan? Nah, ya, jadi merdeka tuh. Kalau kita sudah bisa merdeka, berarti kita sudah bisa terbebas dari segala sesuatu apapun kecintaan terhadap selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak punya harta, iya. Tapi masih bukan, masih harta tersebut akan saya gunakan untuk bekal ibadah, untuk di jalan Allah. Nah, itu pemikiran yang bagus. Nah, bukannya tidak butuh, tapi butuh ya, sebagai bekal ibadah. Nah, itu jadi 3 penawaran di dalam bentuk ialah nafsu amarah, ilmu, amal, dan ialah perbuatan yang baik atau perbuatan yang sifatnya ialah menghindar dari kemaksiatan. Nah, ilmu itu ilmu yang makrifat atau ilmu itu ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang ialah dalam bentuk ialah nafsu atau jiwa. Nah, ilmu ini ada pada wilayah ilmu tauhid dan hakikat. Ilmu yang mengenai tentang rasa, bagaimana rasa kita, bagaimana adalah di dalam batiniah jiwa kita yang mengetahui semua. Nah, inilah di mana ilmu inilah yang sebetulnya ilmu di mana ilmu tauhid sebagai ialah modal kita untuk mengetahui yang namanya ialah berbagai macam bentuk nafsu yang ada dalam diri kita. Bukan hanya sebatas amarah, ada lawamah, ada sawarat, ada sawiyah, ada mutmainah, rodiyah, dan mardiyah, dan semua itulah dalam bentuk wilayah nafsu. Ada nafsu yang baik, ada nafsu yang buruk. Yang akan kita bahas di sini adalah fokus kepada nafsu yang buruk atau nafsu mazmumah, nafsu tercela, amarah, lawamah, dan sawarat. Nah, jadi nafsu ini harus kita ketahui dengan ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak mungkin bisa tahu untuk melawan hawa nafsu tersebut. Karena hakikatnya perjuangan seorang salih inilah perjuangan melawan hawa nafsu. Bagaimana kita mau tahu dengan siapa kita berperang kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu musuhnya? Itu hal yang mustahil. Nah, kan? Kita mau perang terhadap hawa nafsu, tapi kita nggak tahu musuhnya, nggak mungkin bisa menang. Kenapa? Bisa jadi yang kita temani itu ternyata hawa nafsu. Oleh karenanya belajar ilmu tauhid dan hakikat atau ilmu tasawuf untuk mengetahui ialah berbagai macam bentuk warna-warna nafsu yang ada di dalam diri kita. Inilah ilmu yang dimaksudkan. Ya, ilmu. Nah, lalu ialah amal dan bentuk ialah zikir kepada Allah, zikrullah, amal. Sebagai bentuk ialah pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa. Setelah ilmu lalu mendapatkan amalnya, zikir senantiasa kepada Allah. Nah, karena nafsu ini ialah dapat tunduk, dapat dikendalikan dengan berbagai macam bentuk zikir. Terutama ialah wilayah zikir nafi isbat. Apa itu zikir? La ilaha illallah. Nah, zikir nafi isbat, zikir la ilaha illallah. Ya, zikir itu. Nah, kalau selama adalah untuk mempengaruhi hawa nafsu, ternyata kita lupa, senantiasa lupa berzikir. Pertama sudah tahu musuhnya, lalu tidak tahu bagaimana cara mengalahkannya. Ini juga repot. Karena diibaratkan ialah kalau kita berperang melawan hawa nafsu, kita harus punya senjata. Senjatanya seorang salikin berjalan kepada Allah ialah dengan zikir. Kalau tanpa zikir tidak akan mungkin bisa melawan. Coba kalau kita perang melawan hawa nafsu, kita tidak membawa alat untuk berperang atau senjata, ya babak belur. Udah tahu musuhnya itu, tapi musuhnya adalah bawa senjata, kita bawa senjata, babak belur. Yang ada ialah berantakan. Oleh karenanya dengan zikir, sebagaimana Allah menjelaskan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Senantiasa kita selalu membersihkan diri. Dan banyak adalah ibadah sholat. Dengan banyak ibadah, amal ibadah, sholat maupun ilah
dari wilayah sholat. Nah, ibadah maksudnya ibadah apa saja, ibadah ritual maupun ibadah sosial. Nah, yang terakhir ialah perbanyak buat, dan perbuatannya menghindari dari kemaksiatan. Nah, sudah ajar ya, terlewat jauh. Ya udah, nah, akan kita pada kajian yang akan datang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wal islami dinan Muhammadin nabiyya. Raditu billahi wal islami dinan Muhammadin nabiyya. Raditu billahi wal islami dinan Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.